better, bikin hidup lebih baik. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya merenungkan mengenai peristiwa Paskah dan membaca kisah hari-hari menjelang kematian Kristus, saya begitu penasaran waktu membaca dan menemukan alasan mengapa para ulama Yahudi menyalibkan Yesus. Sebetulnya yang dipakai alasan salah satunya adalah kalimat yang mengatakan, robohkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangun kembali. Sebetulnya kalimat itu tidak perlu harus dipersoalkan. Itu bukan menjadi semacam kalimat yang harusnya menjadi topik untuk menjadi modal perselisihan yang akhirnya menjatuhkan Yesus. Intisari dari kenapa mereka ingin menyalibkan Yesus adalah iri hati. Itulah yang ditulis oleh kitab Matius. Para ulama Yahudi, para tua-tua Yahudi begitu iri hati. Lalu apa alasannya mereka iri hati? Iri dalam hal apa? Bukankah dulu mereka mengatakan, itu Yesus anak tukang kayu dari Nazaret. Nazaret itu dusun gerobak, dusun yang tidak terkenal. Tukang kayu juga bukan profesi yang luar biasa. Tetapi mengapa mereka begitu iri dengan Yesus, saudaraku? Karena apa yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Sang Mesias anak tukang kayu ini luar biasa. Apa yang dilakukan telah mengancam keberadaan para imam. Apa yang telah dilakukan dan ajaran yang telah diajarkan serta mujizat yang dilakukan telah mengancam para tokoh Yahudi atau tua-tua Yahudi, sehingga mengkhawatirkan kalau suatu saat akhirnya Yesus membawa sebuah terobosan baru yang memporak-porandakan tatanan sosial pada waktu itu. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi coba bersekongkol bersama untuk membunuh dan menyalibkan Yesus Kristus. Sehingga pada waktu Pilatus mengatakan, siapa di antara kedua tahanan ini yang harus dibebaskan? Yesus atau Barabas? Tentu saja orang-orang Yahudi mengatakan Barabas yang dibebaskan dan Yesus yang harus disalibkan karena iri hati. Saya mau bicara mengenai iri hati. Benar apa yang dikatakan oleh Yakobus bahwa iri hati itu bisa membawa pada tindakan-tindakan kekerasan. Karena iri kita akhirnya menjadi orang yang tega membunuh atau tega mencelakai orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, berbahaya sekali ketika kita sebagai orang percaya, kita masih menyimpan rasa iri. Kalau ada sedikit saja benih iri hati di hati saudara, waspadalah. Karena orang yang iri hati selalu berfokus pada kelebihan orang dan lupa akan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kesukaannya menghitung berkat orang lain. Iya kan? Kalau ada orang yang diberkati bisa bangun rumahnya, bisa beli mobil baru, bisa menyekolahkan anaknya, bisa punya sesuatu yang lebih baik. Saudara yang iri hati ini tidak bisa tidur, pikirannya kacau balau dan tidak bisa damai oleh karena melihat orang lain memiliki lebih. Belajarlah menghitung berkatmu, bukan menghitung berkat orang lain. Bukankah ada lagu yang mengatakan, hitung berkatmu satu-satu, ingat semua, janganlah lupa. Hitung berkatmu, jangan hitung berkatnya tetangga sebelah kanan, berkatnya Pak RT, berkatnya hamba Tuhan yang ada di sana. Jangan saudara-saudara, hitung berkatmu supaya ada damai sejahtera dan tidak punya keinginan untuk melakukan, mencelakai atau membuat sesuatu yang tidak baik. Saya mau mengatakan kepada saudara, saya belum pernah melihat orang iri hati bahagia. Dengar baik-baik, saya belum pernah melihat orang iri hati bahagia. Perhatikan tetanggamu yang suka iri itu. Biasanya mereka tidak pernah bahagia. Berbahagialah orang yang oleh karena pertolongan Tuhan bisa dibebaskan dari iri hati. Hari itu seharusnya para imam, para Sanhedrin belajar dari Yesus. Dia mati di kayu salib untuk membebaskan mereka ini. Mereka-mereka yang mengatakan, biar dia yang mati, kami semua anak cucu yang akan menanggung kesalahan mereka. Salah besar, Yesus yang mati dan menanggung semua kesalahan mereka, termasuk iri hati mereka. Amin. Dia mati buat saudara dan saya, supaya kita bisa bebas dari semua cengkraman, iri hati, kepahitan, amarah, dan perilaku-perilaku yang tidak benar. Saudaraku, Tuhan bisa menolong saudara. Inilah saatnya untuk kita mengatakan, Tuhan ampuni saya dan biarlah saya bisa terbebas dari iri hati. Tuhan memberkati saudara.